Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Elis Ratna, selaku dosen pembimbing kami di mata kuliah Sertifikat Pendidikan, izinkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Eva Syarifatul, Anindya Rizka Ayunda, Vicky Wardana, dan Yesi Martaleni menyajikan presentasi kami yang berjudul Pengolahan Nilai Pretest dan Posttest PAI melalui Statistik Inferensi atau Parametrik. Ya, oke, kita mulai dari pendahuluannya. Apa itu fungsinya statistika dan kenapa ya harus pakai aplikasinya? Dalam kehidupan sehari-hari, statistik berperan untuk menyajikan bahan dan berbagai macam informasi yang ditafsirkan untuk pemenuhan kehidupan. Penyajian data mentah biasanya disajikan oleh penulis untuk diolah, diringkas, dan diorganisir untuk dianalisis menjadi sebuah informasi atau hasil dari adanya sebuah penelitian. Setiap data disajikan sesuai dengan kebutuhan yang akan diteliti secara tepat. Pada pengolahan data dalam laporan yang telah dilakukan oleh penulis, proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 25. Oke, rumusan masalahnya ada 2, yaitu bagaimana mengolah data statistik bagaimana mengolah data menggunakan statistik inferensi parametrik dan non-parametrik. Yang kedua, bagaimana menganalisis data pretest dan posttest mata pelajaran PAI dengan menggunakan model PBL yang diolah dengan statistik parametrik. Berikutnya ada tujuan dari praktikum ini, diantaranya mengetahui pengolahan data menggunakan statistik inferensi parametrik dan non-parametrik, mengetahui menganalisis data pretest dan posttest mata pelajaran PAI dengan menggunakan model PBL yang diolah dengan statistik parametrik, dan berikutnya ada metodologi. Metodologinya itu terdiri dari alat dan bahan, sumber data, lalu kemudian metode pengambilan sampel. Alat dan bahan berupa software IBM SPSS 2 versi 25, laptop, dan nilai pretest dan posttest mata pelajaran PAI. Sumber datanya yaitu data nilai pretest dan posttest PAI dari SMP Al-Madani Cianjur. Metode pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan metode dokumentasi data. Oke, berikutnya ada alur pengolahan data yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Vicky Wardana. Kepada rekan saya, silahkan. Baik, terima kasih banyak kepada Teh Anin yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan presentasi. Baik, selanjutnya D, alur pengolahan data. Nah, yang pertama itu pengumpulan data. Data yang diperoleh berdasarkan hasil pretest dan posttest PAI yang diinput ke dalam lembar kerja program SPSS 25. Selanjutnya, penganalisan data. Yang pertama, uji untuk sampel berpasangan Pirate Sample Test dalam pengolahan data. Pada pembahasan ini menggunakan uji sampel test, yaitu pengujian data yang bertujuan untuk membandingkan dua mean rata-rata dari dua sampel yang berpasangan, dan pengujian komparatif. Syarat uji Pirate Sample Test, yaitu data yang diambil secara random dari sampel yang sama, dan data yang digunakan adalah data yang berdistribusi normal. Selanjutnya, uji hipotesis dalam dua sampel berpasangan. Jika nilai atau signifikansi atau nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak normal. B. Jika nilai atau signifikansi atau nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka distribusi data normal. Selanjutnya, uji korelasi dua variabel dengan rentang, yaitu koefisiensi kekuatan hubungan. Jika koefisiensi 0,00, maka tidak ada hubungan. Selanjutnya 0,01 sampai dengan 0,09 hubungan kurang berarti.
0,10 sampai dengan 0,29 hubungan lemah, 0,30 sampai 0,49 hubungan moderat, 0,50 sampai dengan 0,69 hubungan kuat, 0,70 sampai dengan 0,89 hubungan sangat kuat, dan yang terakhir lebih dari 0,90 hubungan mendekati sempurna. Data mentahan atau data yang akan digunakan adalah data nilai pretest dan posttest peserta didik dalam penerapan sebuah model pembelajaran PBL terhadap berpikir kritis peserta didik sebelum memulai pembelajaran dan sesudah pembelajaran dengan jumlah 30 siswa. Yang pertama, analisis data untuk mengetahui mean ataupun rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Deskripsi statistiknya, didapati bahwasanya nilai pretest dari 30 siswa yaitu mendapatkan minimum 57,00, mendapatkan maksimum 77,00, minnya 66,0333, dan standar deviasinya 4,64226. Sedangkan nilai post-testnya dari 30 siswa yaitu 7 dengan minimum 71.0082.00 untuk maksimum, dan min mendapatkan 74,5333 dan standar deviasi 2.93297 dengan N yaitu 30. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Eva. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Apiki dan teman-teman. Nah, di sini ada diagram key plots, bisa dilihat bahwa didapatkan sebaran di garis sebagai berikut. Nah, dalam garis pretest atau sebelum itu titik-titik menyebar di daerah diagonal. Lalu sesudahnya pun titik-titik masih menyebar di daerah diagonal. Nah, ini bisa dikatakan bahwasannya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis peserta didik sebelum dan sesudah penerapan. Walaupun jika dilihat dalam titik-titik tersebut itu tidak berbeda jauh gitu, sehingga ada peningkatan sedikit terhadap pembelajaran PJBL ini sebelum dan sesudah. Lalu ada pula hasil lanjut. Nah, pengujian hipotesis. Nah, kan pengujian hipotesis atau merumuskan H0 atau hipotesis awal dan hipotesis alternatif. Nah, di sini kan kita akan meneliti bahwasannya jika H0 atau tidak, apakah tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis peserta didik sebelum dan sesudah menerapkan model penerapan PBL, dan ada pula H alternatif H1, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis peserta didik sebelum dan sesudah menerapkan model pembelajaran. Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya langkah-langkah penjumlahan dalam validasi itu nanti bisa dilihat di SPSS ketika nanti data pretest dan posttest itu dimasukkan ke SPSS, lalu klik analyze, kemudian klik explore, maka akan muncul data seperti ini, test of normality. Nah, di situ menyatakan bahwasannya Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk dalam nilai pretest. Nah, dalam statistik 121 dan degrees of freedom-nya itu ada 30 atau siswanya ada 30. Nah, Sigennya ini ada 200. Lalu kalau lihat di Shapiro-Wilk itu ada 955 dan degree of freedom-nya itu atau muridnya kita masukkan 30. Nah, nanti dilihat di nilai post test ada sedikit peningkatan dari 121
mencapai 139. Lalu hasil yang didapatkan bahwa jika nilai Kolmogorov-Smirnov itu lebih dari 0,05, maka berdistribusi nomor dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk dengan nilai itu masih yang tadi teh. Masih yang tadi. Nah, itu signya itu 200 dan dilihat dari Shapiro-Wilk-nya itu berdistribusi 2, 3, 4. Jadi itu lebih dari 0,05. Nah, dilanjut ke hasil yang didapatkan dari nilai pretest dan posttest, yakni sebagai berikut. Bisa dilihat dari tabel Paired Sample Statistik. Nah, terlihat bahwasannya ringkasan statistik dari kedua sampel untuk skor sebelum dan sesudah penerapan model PBL terhadap berpikir kreatif pada peserta didik untuk skor sebelum diterapkan yaitu dengan rata-rata adalah 66,0333 dan skor sesudah diterapkan model PBL adalah 74,53. Nah, selanjutnya tampilan output dilanjut tampilan output di Paired Sample Correlation, bahwasannya nilai di tes dan post test. Nah, kan itu 30 dan korelasinya 72. Nah, berdasarkan hasil korelasi antara kedua variabel menghasilkan nilai signifikan sebesar 00 atau sebesar 0, lebih dari 0,05. Nah, hal ini menunjukkan bahwa antara kedua variabel tersebut terdapat hubungan. Untuk melihat kuatnya hubungan tersebut dari nilai korelasi. Nah, kan correlation itu ada 0,728. Nah, kita bandingkan nilai korelasi tersebut dengan rentang tabel di bawah ini. Nah, tadi koefisien dan kekuatan hubungan. Jika korelasi di sini, korelasi di tabel ini yang 72 ini dinyatakan 00, maka tidak akan ada hubungan. Lalu misalnya hanya berdistribusi korelasinya 0,1, hubungan kurang berarti. Kalau 0,10 sampai 0,29, hubungan lemah. Namun bisa dilihat dari korelasi ini 0,728 itu berada pada rentan tabel hubungan sangat kuat, di mana 0,7 sampai dengan 0,89 dan korelasi yang dihasilkan itu 728, berarti lebih dari 0,70. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, rekan saya kepada Bunda Yesi, dipersilahkan. Terima kasih, Teva. Saya lanjutkan, izin untuk melanjutkan. Per sampel test, sebelumnya per sampel test, di mana paired difference ya. Per pertama yaitu nilai pretest, minnya adalah min 8,50000, di mana standar deviation-nya 3,21366, standar error min-nya adalah 0,58673, dan 95% confident interval of difference, di mana lower-nya min 9,70000 dan upper-nya adalah min 7,30000 dan T-nya adalah min 14,487, di F-nya 29, sig 2 tailed-nya 0,00. Nah, dalam penentuan hipotesis, berdasarkan ini, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka H0-nya itu diterima. Tapi jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Nah, berdasarkan tampilan output
Paired sample test itu terlihat bahwa nilai signifikan adalah 0,00. Nah, sekarang kita lanjut kepada deskriptif statistik, di mana nilai pretest jumlahnya 30, minimum 57,00, maksimumnya 77,00, minnya 66,033, dan standar deviation-nya 4,64226. Nah, nilai post-test-nya jumlahnya 30, minimumnya 71, maksimum 82,00, minnya 74,5333, standar deviation-nya adalah 2,93297. Nah, valid dari list wise-nya adalah 30. Berdasarkan tabel deskriptif statistik ini memperlihatkan bahwa skor-skor siswa pretest adalah nilai minimumnya 57, maksimumnya adalah 77, sehingga rata-ratanya adalah 66,033. Standar deviasinya adalah 4,64226. Ya, lanjut Teh. Berdasarkan tadi apa yang telah disampaikan, bahwa dapat disimpulkan bahwa statistik inferensial adalah proses pengolahan data yang digunakan dengan mengumpulkan data mentah, mengolah, dan menganalisis data kuantitatif dengan menarik kesimpulan dari ciri populasi dari hasil analisis sampel yang dipilih. Nah, dari data yang telah dianalisis, bahwa akan terdapat korelasi yang signifikan dari nilai pretest dan post-test pada penerapan model pembelajaran project based learning terhadap berpikir kritis peserta didik pada pelajaran PAI. Nah, berdasarkan tampilan output paired sample test, terlihat bahwa nilai signifikan adalah 0,000, karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka nolnya ditolak dan H1 diterima, sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar pendidikan agama Islam siswa sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning terhadap berpikir kritis peserta didik secara signifikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Silakan kembali kepada Teh Anin. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, apakah ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Apabila sudah, mari kita akhiri presentasi kali ini kepada Ibu Dr. Elis Ratna. Kami sekian dari kami. Mohon maaf apabila masih ada sangat banyak sekali kekurangan. Kami berharap agar nanti ketika praktik langsung kami bisa dibimbing agar bisa lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak semuanya.